Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Tunnel Rats tahun 2008. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan para pasukan Amerika dari unit Tunnel Rats yang terjebak di sebuah terowongan mematikan milik pasukan Vietcong yang terletak di distrik Cu Chi, Vietnam Selatan, di mana unit khusus ini memang sengaja dibentuk untuk memberantas perlawanan bawah tanah dari pasukan Vietcong selama perang Vietnam berlangsung. Namun bukannya menemui keberhasilan, para pasukan Amerika ini justru harus menghadapi kengerian demi kengerian yang tidak pernah mereka bayangkan. Tak kalah satu persatu jebakan mematikan yang dipasang pasukan Vietcong menghabisi mereka dengan begitu brutal. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan sebuah dokumenter yang menjelaskan bahwa selama Perang Vietnam berlangsung, para pejuang Vietnam Utara mulai dari Viet Minh hingga Vietcong menggunakan basis bawah tanah berupa terowongan sebagai salah satu strategi mereka untuk mengalahkan musuh. Di mana terowongan ini bukanlah sekedar terowongan biasa, melainkan di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti tempat medis atau rumah sakit, markas, barak, dan juga tempat penyimpanan makanan beserta amunisi. Terowongan ini dikenal dengan nama terowongan Cu Chi karena letaknya yang berada di distrik Cu Chi. Terowongan Cu Chi memiliki sistem ventilasi udara yang sangat baik dan canggih, oleh karenanya bisa untuk ditinggali selama berbulan-bulan. Terowongan ini juga terbentang sangat panjang dan memiliki beberapa akses untuk masuk maupun keluar. Tapi luar biasanya akses masuk maupun keluar hanyalah sebuah lubang kecil yang disamarkan dengan baik. Selain membingungkan, terowongan Cu Chi juga amat mematikan bagi musuh karena di dalamnya terdapat jebakan maut yang memang sengaja dipasang untuk menghabisi musuh kapanpun. Adegan berpindah di mana terlihat seorang tentara Amerika yang nampak sedang mengendap-endap di sebuah terowongan. Namun saat sedang melapor ke markas mengenai terowongan yang ia temukan, tiba-tiba ya, tentara Amerika tersebut tewas setelah ditikam oleh pasukan Vietcong. Beberapa waktu kemudian, markas pusat yang mendapat informasi itu pun langsung mengirim pasukannya menuju distrik Cu Chi, Vietnam Selatan, tempat di mana terowongan itu berada. Para pasukan Amerika yang dikerahkan ini dikenal dengan unit Tunnel Rats yang memiliki tugas untuk menghancurkan terowongan Cu Chi. Beberapa dari mereka yang baru sampai di camp nampak langsung diberikan arahan oleh senior mereka dan juga Letnan Hollowbrown selaku komandan di unit tersebut. Dan tanpa berbasa-basi, Letnan Hollowbrown langsung memberitahukan kepada pasukan baru ini bahwa esok hari mereka akan langsung bertugas menuju salah satu akses masuk ke terowongan Cu Chi yang belum lama ini ditemukan. Para pasukan baru ini diantaranya bernama Johnson, Harris, Porterson, Miller, dan juga Verano. Scene kemudian berpindah menuju Letnan Hollowbrown yang nampak sedang memerintahkan Sersan Mike untuk melakukan eksekusi mati kepada penembak jitu Vietcong yang tertangkap kemarin, di mana Letnan Hollowbrown memerintahkan Sersan Mike untuk menggantung Vietcong tersebut sebagai balasan atas tewasnya 5 anak buah Letnan Hollowbrown. Not in uniform. I want him hung. Eksekusi pun dilakukan dengan disaksikan semua pasukan Amerika yang berada di camp tersebut. Penembak jitu Vietcong tersebut dieksekusi mati dengan cara yang begitu mengerikan. Setelah dipastikan tewas, Letnan Hollowbrown yang masih dipenuhi amarah dan dendam kemudian menyuruh Sersan Mike untuk memenggal kelapa penembak jitu Vietcong itu. Beberapa pasukan Amerika, terutama para pasukan baru, nampak sangat kaget dan syok melihat kejadian yang begitu mengerikan itu. Bahkan Harris dengan beraninya langsung protes kepada Letnan Hollowbrown dengan mengatakan bahwa tindakan itu sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Tapi apa boleh buat, semua itu dilakukan oleh Letnan Hollowbrown demi untuk bertahan hidup dan untuk melindungi unitnya. Karena jika mereka memiliki sedikit saja belas kasih kepada Vietcong, maka merekalah yang akan mati. Vietcong tidak memandang tentara itu baik atau tidak. Selama itu adalah tentara Amerika, maka Vietcong akan menghabisinya tanpa ampun. Pasca kejadian itu, Harris pun nampak termenung dan terus memikirkan perkataan Letnan Hollowbrown.
your aftershave, cigarette smoke in your uniform. She talk about girl stuff and I talk about baseball. Sampai akhirnya esok hari pun tiba dan kini saatnya para unit Tunnel Rats akan menjalankan tugasnya untuk masuk ke dalam terowongan cuci. Dengan begitu berhati-hati, para unit Tunnel Rats ini pun mulai memasuki hutan. Namun tanpa mereka sadari, di sepanjang jalan ternyata dua pasukan Vietcong terus mengintai dan mengikuti mereka dari kejauhan. Hingga akhirnya para unit Tunnel Rat yang dipimpin langsung oleh Letnan Holobron sampai di salah satu akses masuk terowongan, yang ternyata akses masuknya adalah lubang kecil dan hampir tidak terdeteksi bahwa itu adalah akses menuju terowongan. Letnan Holobron kemudian memerintahkan Johnson, Porterson, dan juga satu anggota seniornya yaitu Garatai untuk masuk ke dalam terowongan tersebut, sementara yang lainnya akan berjaga. Ready to focus? Dan naasnya Garatai tertembak tepat di perutnya yang membuatnya sekarat hingga akhirnya ia pun tewas. Di saat bersamaan dengan tewasnya Garatai, membuat Letnan Holobron bersama Miller dan dua anggota pasukannya mau tidak mau harus kembali ke camp untuk mengurus jasad Garatai. Sementara itu, setelah menyemprotkan gas beracun ke dalam terowongan, Johnson bersama Patterson masuk ke dalamnya untuk mengecek apakah para Vietcong benar-benar sudah tewas. Benar saja, dua Vietcong yang sudah tewas berhasil mereka temukan. Setelah semua perlengkapan yang dibutuhkan siap, Patterson kembali masuk ke dalam terowongan. Dan benar saja, baru beberapa meter merangkak, mereka langsung menemukan sebuah jebakan. Beruntungnya Johnson berhasil melepaskan jebakan itu dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk masuk lebih jauh lagi. Di sisi lain, tepat di bawah Johnson dan Patterson, para pasukan Vietcong nampak sedang mengatur strategi. Kita kembali lagi menuju Johnson dan juga Patterson, di mana mereka yang menemukan sebuah akses untuk keluar dari terowongan akhirnya memutuskan untuk keluar sejenak. Namun naas, Johnson justru harus tewas dengan cara yang begitu mengerikan setelah ia ketahuan oleh salah satu Vietcong perempuan yang kebetulan akan masuk ke dalam terowongan melalui akses tersebut. Patterson yang tepat berada di bawah Johnson tidak bisa berbuat banyak, apalagi setelah sebuah granat menghantamnya. Sersan Mike yang menyadari bahwa ada sesuatu yang menimpa Johnson dan juga Patterson, kemudian langsung berinisiatif untuk mengecek keadaan di sekitar area luar terowongan cuci. Di sisi lain, Vietcong perempuan itu, sebut saja Vomai, yang baru saja menghabisi Johnson, langsung lari ngibrit masuk ke dalam terowongan melalui akses lain. Sesampainya di dalam terowongan, Vomai seketika langsung muntah, yang itu menandakan bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak tega untuk membunuh, apalagi dengan cara yang begitu sadis seperti tadi. Tapi apa boleh buat, ia hanya menjalankan tugas sebagai seorang Vietcong yang berusaha untuk melawan musuh yang telah banyak menimbulkan kerugian di negaranya itu. Di tempat lain, setelah hampir 15 menit menyusuri area luar terowongan, Sersan Mike, Verano, dan Corporal Green akhirnya menemukan Johnson yang sudah tewas dalam keadaan yang begitu mengerikan. Mereka bertiga akhirnya memutuskan kembali ke posisi awal untuk memberitahu Harris dan Lidford bahwa Johnson telah tewas. Begitu juga dengan Patterson yang kemungkinan besar juga sudah tewas. Johnson's dead. Tapi dugaan mereka bertiga ternyata salah, di mana luar biasanya Patterson ternyata masih hidup. Para anggota unit Tunnel Rats yang berada di luar terowongan kemudian mencoba menghubungi Letnan Holobron yang ada di camp untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Tapi sayangnya radio komunikasi mereka sepertinya rusak karena tidak ada jawaban sama sekali dari Letnan Holobron.
Dan pada akhirnya Sersan Mike memberanikan diri masuk ke dalam terowongan untuk mencari jasad Watterson yang dikiranya sudah tewas. Bersama Verano dan Corporal Green, mereka pun bergegas masuk ke dalam terowongan. Stay quiet. Tragis sekali, Sersan Mike terkena jebakan bambu runcing yang membuatnya langsung tewas. Verano yang saat itu tepat di belakang Sersan Mike nampak begitu syok dan terpukul menyaksikan kejadian itu. Namun Verano juga harus menemui ajalnya ketika ia tiba-tiba ditembak oleh pasukan Vietcong. Di luar terowongan, Harris dan Lidford mulai curiga ada sesuatu yang buruk sedang menimpa Sersan Mike, Verano, dan juga Corporal Green karena mereka bertiga sudah berjam-jam tidak kembali dari terowongan itu. Mereka berdua nampak gelisah karena di saat bersamaan situasi di area luar terowongan berubah menjadi sangat hening dan nampak ada yang tidak beres. Dan benar saja, para pasukan Vietcong tiba-tiba menyerang dari balik rerimbunan yang membuat mereka panik dan mau tidak mau harus masuk ke dalam terowongan. Setelah cukup lama menyusuri terowongan, Harris beserta Lidford akhirnya bertemu dengan Corporal Green. Harris kemudian memberitahu Corporal Green bahwa ia dan Lidford baru saja diserang oleh pasukan Vietcong yang menyebabkan Lidford terluka dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam terowongan. Harris juga menanyakan keberadaan Sersan Mike dan Verano kepada Corporal Green, yang saat Harris tahu bahwa keduanya telah tewas, ia pun seketika nampak sangat syok. Setelah merawat luka Lidford, mereka bertiga lantas kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Namun tanpa mereka duga, Fomai si Vietcong perempuan mengikuti mereka dari belakang. Lidford pun tewas dan kini hanya menyisakan Harris beserta Corporal Green. Scene kemudian berpindah menuju camp unit Tannerats, di mana saat beberapa pasukan sedang berjaga, tiba-tiba mereka diserang dengan begitu brutal oleh para pasukan Vietcong. Para pasukan Amerika nampak begitu kewalahan menghadapi serangan tiba-tiba yang sangat brutal itu. Bahkan Letnan Holobron juga harus mengalami luka yang cukup parah. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba meraih radio komunikasi untuk menghubungi markas pusat dan meminta bantuan udara. Hotel 1, this is Zebra 3. I need air support immediately. Adegan berpindah menuju terowongan cuci, di mana terlihat Watterson yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Corporal Green nampak mulai kehilangan harapan. Ia sudah sangat putus asa setelah melihat beberapa rekannya tewas dengan cara yang mengerikan. Ia mengatakan ke Harris bahwa dirinya sudah selesai dan tidak akan bergerak kemana-mana. Harris yang mencoba membujuknya pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika ia ditodong sebuah pistol oleh Corporal Green. Dengan terpaksa, Harris meninggalkan Corporal Green seorang diri. Selang beberapa waktu kemudian, Corporal Green yang kini hanya sendirian tiba-tiba mendapati dua pasukan Vietcong yang mencoba untuk menyerangnya. Beruntungnya, ia berhasil menghabisi kedua Vietcong tersebut. Namun kini masalah lain muncul ketika ia tidak bisa beranjak pergi akibat jasad pasukan Vietcong yang memenuhi jalur. Dan itu memaksa Corporal Green untuk mau tidak mau memotong bagian tubuh pasukan Vietcong yang baru saja dibunuhnya agar ia bisa lewat.
Di kamp pasukan Amerika, kondisi pasukannya yang sudah hampir dipastikan kalah membuat Letnan Holobron mengambil keputusan yang sangat berat, di mana ia akhirnya memilih untuk bundir daripada ditangkap oleh pasukan Viet Cong. Di sisi lain, setelah berhasil melewati mayat pasukan Viet Cong, Kopral Green harus dihadapkan dengan masalah lain, di mana kali ini ia menemui jalan buntu yang tanpa ia sadari di belakangnya ada satu Viet Cong yang nampak sedang mencoba untuk mengurungnya di jalan buntu tersebut. Dan naas, saat Kopral Green berhasil membuka papan kayu yang menghalangi jalannya itu, tiba-tiba semburan air keluar. Alhasil Kopral Green pun tewas karena tenggelam. Sementara itu nasib baik menghampiri Porterson, di mana setelah berjuang dengan sekuat tenaga, ia akhirnya menemukan jalan keluar dari terowongan tersebut. Setelah berhasil keluar dari terowongan, Porterson pun langsung bergegas menuju camp. Namun sesampainya di sana, ia hanya menemukan Miller seorang diri. Scene kemudian berpindah menuju terowongan cuci, di mana ternyata Haris juga masih hidup. Bahkan ia berhasil masuk ke salah satu ruangan, tempat di mana Fomai si Viet Cong perempuan bersama kedua anaknya tinggal. Ketegangan pun sempat terjadi, di mana Fomai mengira bahwa Haris akan membunuh dirinya beserta kedua anaknya. Namun akhirnya setelah menjelaskan maksudnya bahwa Haris hanya ingin lewat dan ingin keluar dari terowongan itu, ketegangan pun sedikit mereda. Tapi saat ketegangan mulai mereda, tiba-tiba sebuah pesawat Amerika datang dan langsung membombardir area kamp pasukan Amerika dengan bomnya, yang mana diketahui terowongan cuci dibangun tepat berada di bawah kamp pasukan Amerika. Serangan udara yang begitu dahsyat itu mengakibatkan beberapa bagian terowongan cuci mengalami longsor. Dua anak Fomai pun tewas karena tertimbun tanah. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Tunnel Rats. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie pamit, salam Rewalkers.